Kalau Anda mengatakan, saya kalau bersyukur dapat apa sih? Yang pertama, Anda akan dapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi baik-baik teman-teman. Anda akan dapat yang paling pertama adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 dalam Al-Quran, ayat 7. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ini tentu potongan ayat ya. Akhir ayat. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka dia akan ridho kepada kalian. Perlu kita tahu dulu teman-teman, apa makna ridho? Begini pemahamannya. Ini untuk mudah difahami ya. Kalau seandainya ada orang miskin datang minta sumbangan kepada Anda. Mengatakan tolong bantu saya misalnya. Maka kita bisa dia bilang tolong bantu saya 1 juta. Kita bantu dia 1 juta. Kita baru membantunya, belum membuatnya ridho. Kalau Anda mau buat si miskin itu ridho, Anda cari tahu alamatnya di mana, Anda datang ke sana, Anda lihat rumahnya yang rusak, Anda renovasi, anaknya yang sakit, Anda obati, anaknya yang belum sekolah, Anda sekolahkan, Anda penuhi semua perabot-perabot yang kurang di rumahnya, Anda berikan dia pekerjaan, pokoknya sampai membuat dia udah nggak bisa lagi mau bicara apa nggak tahu. Karena besarnya jasa Anda pada dia. Itu berarti Anda buat dia ridho. Ini rasional memahami kalau kan manusia ya. Makanya kata Nabi SAW, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Jadi kalau Anda sudah buat orang tua Anda sampai udah nggak tahu harus bilang apa lagi. Karena baiknya Anda sebagai anak, tiap hari penuh perhatian, memenuhi kebutuhan, santun, ramah, baik. Maka di situ Anda dapat ridho orang tua. Dengan itu Anda akan mendapatkan ridho Allah. Nah ridho Allah seperti apa? Allah akan berikan segala sesuatu yang hamba butuhkan sampai membuat hamba itu sudah tidak tahu harus bilang apa lagi. Itu makna ridho. Jadi kalau Anda bersyukur kata Allah, yardahu lakum. Allah akan membalas dengan sesuatu yang membuat kalian sudah nggak tahu harus bilang apa lagi. Kalian akan ridho dengan itu. Seperti itu. Ya. Yang kedua, Anda akan selamat dari segala jenis siksaan, gangguan. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 147, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi manfaat yang kedua adalah kita akan selamat dari segala jenis siksaan. Dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 147 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan pernah menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan ketahuilah Allah itu zat yang syakiran alima. Syakiran tadi mirip dengan syakur. Jadi yang membalas sebuah kebaikan kecil dengan ganjaran yang besar. Alima artinya sangat mengetahui semua keadaan gerak-gerik kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab kebahagiaan dunia akhirat. Syukur itu adalah sebab kebahagiaan dunia akhirat. Disebutkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 145. Di akhir ayat Allah berfirman, Al-Imran sekali lagi surah nomor 3 ayat 145, A'udzu billahi minasyaitonir wa sanajzis syakirin. Akhir ayat saksi bahasanya, dan kami akan membalas orang-orang yang suka bersyukur. Kata At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari jilid 7 halaman 263, maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat dan Allah limpahkan rezeki yang banyak baginya di dunia. Jadi akan mendapatkan kebahagiaan karena semua kebutuhan dunianya akan dipenuhi. Juga Allah akan berikan balasan yang melimpah di akhirat. Makanya sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, sebab bertambahnya nikmat. Dan ini kita sayangkan, kebanyakan kita hanya fahamnya poin ini saja. Oh kalau bersyukur nanti akan ditambah. Benar, tapi itu salah satu manfaat. Tadi sudah kita sebutkan 3 manfaat sebelumnya, gitu kan. Yang keempat yaitu sebab bertambahnya nikmat. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu hai Muhammad ya, menyerukan, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih.
Sayangnya teman-teman, kita kadang-kadang lebih yakin kepada manusia yang bisa saja dia ingkar janji. Contoh misal, kalau ada seseorang yang atasannya mengatakan, siapapun setiap kali ketemu saya, mengatakan terima kasih Pak, saya akan tambah gajinya akhir bulan. Setiap kali ucapan terima kasih 10.000 rupiah misalnya. Maka mungkin mereka akan berlomba-lomba selalu setiap saat terima kasih Pak, terima kasih karena dikali 10.000 rupiah misalnya. Mungkin itu rasionalnya saja. Allah SWT memastikan pencipta langit dan bumi yang memberikan Anda ruh, memudahkan Anda bisa bernafas, memudahkan mata Anda menangkap cahaya sehingga bisa melihat, membuat kuping Anda bisa mendengar, tangan Anda bisa menjamah, kaki Anda bisa melangkah. Semua fungsi yang tubuh ini bisa berjalan. Itu menjanjikan la in syakartum, kalau kalian bilang alhamdulillah, syukur, saya pasti akan tambah. Dan kalau kalian kufur, justru mana ini, enggak ada dan seterusnya nikmat Allah. Pertama atau sering kali kita ketemu orang seperti ini, kalau yang tidak syukur maksudnya, setiap kali ketemu dari awal ketemu sampai akhir kita berpisah selalu keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, mobil saya begini, rumah saya begini. Tidak ada satupun nikmat Allah yang dia akui. Ini kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufuri nikmat itu, seakan-akan Allah tidak berikan apa-apa, maka azabku sangat pedih. Yang kelima, tentram jiwa dan jauh dari penyakit hati. Ini kalau orang bersyukur. Karena kalau dia selalu bersyukur atas kendaraan yang Allah berikan, rumah yang Allah berikan, pasangan yang Allah berikan, keturunan yang Allah berikan, paras wajah, postur tubuh, rambut, dan segala macam hal, maka dia akan tentram secara kejiwaan. Yang membuat orang tidak tentram kan karena dia tidak bersyukur. Dia selalu saja tamak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Ini nggak boleh. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah di nomor 3417. Ya. Kata Nabi SAW, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu wari'. Wari' itu adalah orang yang selalu patuh kepada Allah. Kurang lebih begitu maknanya. Tunduk dan patuh kepada hukum Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka kau akan menjadi orang manusia yang paling penyembah kepada Allah. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Dan jadikan dirimu qani'an, artinya merasa cukup bersyukur kepada Allah, maka kau akan termasuk atau menjadi manusia yang paling bersyukur.